Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ranistia Fitria dengan NIM 23051204127 dari kelas TID 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu media penyimpanan. Lalu selanjutnya di sini terdapat daftar isi yang dimana terdapat poin-poin yang akan kita bahas, yaitu meliputi definisi media penyimpanan yang meliputi juga fisik, online atau cloud, dan eksternal. Kemudian ada perbedaan HDD, SSHD, SSD, NVMe. Kemudian ada definisi HDD SAS, dan yang terakhir yaitu ada perbedaan flash disk USB. Nah, selanjutnya mari langsung kita bahas. Nah, di sini ada definisi media penyimpanan. Nah, definisi media penyimpanan itu sendiri apa sih? Jadi, media penyimpanan adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data komputer. Media penyimpanan dapat berupa perangkat fisik seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, USB flash drive, dan optical disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray, serta media penyimpanan online atau cloud storage. Media penyimpanan mencakup berbagai jenis perangkatnya atau metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data komputer. Nah, berikut ini adalah beberapa kategori utama media penyimpanan, yaitu ada ya media penyimpanan fisik, media penyimpanan online atau cloud, dan media penyimpanan eksternal. Nah, ini kita mau membahas untuk media penyimpanan fisik terlebih dahulu. Nah, untuk media penyimpanan fisik itu ada 5 jenisnya. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. Nah, HDD ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer dan perangkat elektronik lainnya. Kelebihan dari HDD ini meliputi kapasitas penyimpanan yang besar dan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Namun, HDD juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap kerusakan mekanis karena bagian-bagiannya yang bergerak, serta kecepatan baca atau tulis yang lebih lambat dibandingkan dengan solid state drive atau SSD. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD. Nah, ini SSD ini menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data yang memungkinkannya untuk menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, akses data yang lebih cepat, dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD. Lalu ada optical disk. Nah, ini adalah salah satu jenis media penyimpanan data yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan disk optis. Contohnya seperti CD, DVD, dan Blu-ray menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Lanjut ada USB flash drive. Nah, ini juga dikenal sebagai thumb drive, jump drive, atau flash disk. Nah, ini adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Ini adalah salah satu media penyimpanan yang paling populer dan mudah digunakan karena ukurannya yang kecil, portabilitasnya yang tinggi, dan kemampuannya untuk menyimpan dan mentransfer data dengan cepat. Yang terakhir ada magnetic tape. Nah, meskipun magnetic tape sekarang ini mungkin kurang umum digunakan dibandingkan dengan media penyimpanan modern seperti hard disk dan SSD, magnetic tape masih digunakan untuk penyimpanan arsip besar dalam lingkungan perusahaan, terutama untuk keperluan cadangan data. Nah, selanjutnya kita membahas media penyimpanan online atau cloud. Di sini ada 2. Yang pertama ada cloud storage. Nah, ini itu layanan penyimpanan data online yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan membagikan data melalui internet dan berbagai perangkat, seperti komputer, ponsel cerdas, atau tablet. Contohnya termasuk Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan iCloud dari Apple. Yang kedua yaitu ada Network Attached Storage atau NAS.
Nah, ini perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan komputer dan dapat diakses oleh banyak pengguna atau perangkat dalam jaringan. NAS biasanya terdiri dari perangkat keras berupa satu atau lebih hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD yang terpasang dalam sebuah kotak atau enclosure serta sistem operasi dan antarmuka jaringan yang memungkinkan untuk mengelola dan mengakses data. Nah, lanjut selanjutnya yaitu membahas tentang media penyimpanan eksternal. Nah, di sini juga ada dua. Yang pertama ada external hard drive. Nah, di sini HDD atau SSD yang terpasang di luar komputer dan terhubung melalui kabel. Nah, yang kedua itu ada memory cards. Ini yaitu perangkat penyimpanan data yang kecil dan portable yang digunakan untuk menyimpan data digital dalam berbagai perangkat elektronik seperti kamera digital dan tablet. Ini adalah salah satu bentuk media penyimpanan yang paling umum digunakan untuk perangkat portable karena ukurannya yang kecil dan kemampuan penyimpanan data yang cukup besar. Nah, lanjut ini membahas tentang perbedaan HDD, SSD, SSD, dan NVMe. Nah, untuk HDD sendiri itu adalah merupakan media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan data. Nah, biasanya memiliki kapasitas besar dengan harga yang relatif lebih terjangkau per gigabyte dibandingkan SSD. Kecepatan transfer data tergantung pada kecepatan putaran piringan dan kecepatan baca tulis. Selanjutnya, rentan terhadap kerusakan akibat goncangan atau goncangan karena memiliki bagian bergerak. Kemudian untuk SSD itu SSHD maksud saya itu atau bisa disebut solid state hybrid drive. Nah, ini itu gabungan antara HDD dan SSD. SSHD memiliki bagian HDD untuk penyimpanan data besar dan bagian SSD atau cache untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Nah, data yang sering disimpan dalam cache SSD untuk mempercepat waktu akses. Biasanya lebih cepat daripada HDD biasa, tetapi tidak secepat SSD murni dalam hal kecepatan baca atau tulis. Nah, lanjut yaitu SSD, Solid State Drive. Nah, SSD ini menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan data tanpa bagian bergerak. Kecepatan transfer data jauh lebih cepat dibandingkan HDD karena tidak ada komponen mekanis yang berputar. Lebih tahan terhadap guncangan dan karena tidak memiliki bagian bergerak. Biasanya lebih mahal per gigabyte dibandingkan HDD. Yang terakhir yaitu ada NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Nah, NVMe ini adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat penyimpanan berbasis teknologi flash seperti SSD, menggantikan protokol AHCI yang digunakan oleh SSD SATA. NVMe menggunakan SSD untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. NVMe ini biasanya terintegrasi langsung ke motherboard melalui slot M.2 atau PCIe dan dapat memberikan kinerja yang jauh lebih cepat dibandingkan SSD SATA tradisional. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, lanjut ini ada definisi HDD SAS. HDD SAS itu adalah jenis hard disk drive atau HDD yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI atau SAS untuk mentransfer data antara drive dan sistem komputer. Nah, sebelumnya itu beberapa poin penting untuk memahami pengertian SSD SAS itu. Yang pertama, hard disk drive HDD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan dan mengakses data. HDD SAS merupakan varian HDD yang menggunakan antarmuka SAS.
Nah, yang kedua ada SAS atau Serial Attached SCSI. Nah, SAS ini adalah antarmuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, atau tape drive dengan sistem komputer. SAS merupakan evolusi dari antarmuka SCSI atau Small Computer System Interface yang lebih tua. Antarmuka SAS memungkinkan transfer data yang cepat, keandalan tinggi, dan fitur-fitur canggih seperti hot swapping atau penggantian perangkat saat sistem masih berjalan, dan multipathing atau menggunakan jalur koneksi ganda untuk keandalan dan kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada keunggulan HDD SAS. Ini ada 3 ya keunggulannya. Yang pertama, mempunyai kinerja yang tinggi, terus keandalannya dan skalabilitasnya. Nah, untuk kinerja yang tinggi ini, keunggulannya HDD SAS biasanya menawarkan kinerja yang lebih baik daripada HDD SATA konvensional, terutama dalam hal throughput dan latensi. Nah, untuk keandalan, karena dirancang untuk penggunaan dalam lingkungan server dan pusat data yang kritis, HDD SAS umumnya memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang berat. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan HDD SAS dalam skalabilitas. Nah, sistem yang menggunakan HDD SAS dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak drive, dan antarmuka SAS mendukung koneksi multiple drive dalam konfigurasi RAID atau Redundant Array of Independent Disks untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Yang keempat yaitu penggunaan. HDD SAS sering digunakan dalam server, pusat data, dan lingkungan komputasi yang memerlukan kinerja tinggi, keandalan, dan kemampuan manajemen penyimpanan yang canggih. Mereka cocok untuk aplikasi seperti basis data, analisis data, komputasi berbasis grid, dan aplikasi kritis lainnya yang memerlukan penyimpanan yang andal dan kinerja yang tinggi. Dengan demikian, HDD SAS adalah varian hard disk drive yang menggunakan antarmuka Serial Attached SCSI atau SAS untuk memberikan kinerja tinggi, keandalan, dan kemampuan manajemen penyimpanan yang canggih dalam lingkungan komputasi yang kritis dan berkinerja tinggi. Selanjutnya itu ada perbedaan flash disk USB. Nah, perbedaan antara flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3 terutama terletak pada kecepatan transfer data, kemampuan daya, dan kompatibilitas. Nah, berikut ini perbandingan singkat antara ketiganya ya. Bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk USB versi 1 itu dikenalkan pada tahun 1996. Kecepatan transfer data maksimum sekitar 1,5 Mbps untuk mode full speed dan 12 Mbps untuk mode high speed. Penggunaan daya itu di sini terbatas. Nah, USB 1 ini kompatibel dengan perangkat USB generasi berikutnya tetapi dengan kecepatan terbatas. Nah, untuk USB versi 2 itu dikenalkan pada tahun 2000. Kecepatan transfer data maksimum hingga 480 Mbps. Lebih baik dalam hal penggunaan daya dan kompatibilitas dengan perangkat USB versi 1. Kompatibel dengan perangkat USB versi 1 dan versi 3, tetapi dengan kecepatan terbatas saat digunakan dengan USB versi 3. Nah, selanjutnya ada USB versi 3. Ini dikenalkan pada tahun 2008, juga dikenal sebagai Super Speed USB. Kecepatan transfer data maksimum hingga 5 Gbps GB per detik yang merupakan 10 kali lipat kecepatan USB versi 2. Nah, USB versi 3 ini juga memiliki daya yang lebih efisien dan lebih cepat dalam pengiriman daya, atau dapat mengirim daya hingga 900 MA tanpa sinyal negosiasi. Kemudian memiliki port yang berbeda secara fisik. USB versi 3 itu memiliki kontak tambahan sehingga tidak dapat digunakan secara langsung dengan konektor USB versi 1 atau versi 2 tanpa adaptor. Jadi, perbedaan utama antara ketiganya itu terletak pada kecepatan transfer data maksimum,
kemampuan daya dan kompatibilitas dengan perangkat USB lainnya. USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi daripada USB versi 2 dan USB versi 1, serta kemampuan daya yang lebih baik, tetapi mungkin tidak kompatibel secara langsung dengan port USB versi 1 atau versi 2. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.